Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Liridho illah wa li syafaati Rasulillah wa li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi kiram wa jumlatihim minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aynama kanu, khususan muallif hadzal kitab al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimashqi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang tahrimul zulmi wal amru biraddil mazalim. Bab haramnya kezaliman dan perintah untuk mengembalikan sesuatu yang kita peroleh dengan cara zalim. Memasuki hadis yang ke-210. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah bersabda, man kanat indahu mazlimatun li akhihi. Man, siapapun, kanat, yang ada, indahu, baginya, mazlimatun, sesuatu yang dinilai zalim, li akhihi, kepada saudaranya, min irdihi, baik itu berupa kehormatannya, au min syai'in, atau sesuatu yang lain, falyatahallalhu, ini perintah Rasulullah, maka mintalah dihalalkan, al-yauma, hari itu juga, qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datangnya dinar dan dirham sudah tidak berlaku. Kalau kita pernah menzalimi seseorang, entah itu kehormatannya, hartanya, keluarganya, atau hak-haknya, maka segeralah minta untuk dihalalkan. Kalau misal kita punya utang, kok bayarnya ditunda-tunda padahal kita sudah mampu, dalam hadis Rasulullah, matlul ghaniyyi zulmun, nunda-nunda bayar utang, al-ghani, bagi orang yang sudah mampu, zulmun, itu termasuk kezaliman. Atau kezaliman yang lain, dulu kita pernah merendahkan dia, pernah menfitnah dia, menjatuhkan nama baik dia, maka falyatahallalhu, ini kata Rasulullah, segeralah minta dihalalkan. Nah, yang hadis ini oleh sebagian orang yang dijadikan dasar sebagai acuan dari acara halal bihalal. Kalau dicari secara tekstualnya, ya nggak ada wong halal bihalal itu asli produk ulama Indonesia. Makanya kalau kita tanya orang-orang yang pada bepergian ke luar negeri, walaupun itu di negara-negara yang mayoritas muslim, setelah sholat id ya wes bubar seperti biasa. Kalau di kita, entah itu di lingkungan yang terkecil
lingkungan RT RW sampai kelurahan bahkan sampai di negara juga mengadakan acara halal bihalal. Karena bisa jadi kita pernah menzolimi orang karena haknya mungkin dulu yang dititipkan ke kita belum sampaikan. Pernah kita maki-maki, pernah kita macam-macam. Maka falyatahallalhu, kata Rasulullah, minta segeralah dihalalkan. Jangan sampai alla yakuna dinarun wala dirhamun, jangan sampai menunggu datangnya tidak berlaku lagi duit. Yaumun la yanfa'u malu wala banun, suatu hari nanti duit kita, keluarga kita, kebanggaan kita udah enggak berlaku semuanya. Wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Akan datang suatu hari nanti yang kita udah nafsi-nafsi. Walaupun kita punya segalanya, tapi hari itu udah enggak manfaat lagi. Maka mumpung datang hari itu, kalau memang kita pernah menzolimi orang, ini perintah Rasulullah, falyatahallalhu, segera minta dihalalkan. Kalau memang kita punya utang, ya datang ke orangnya, Pak, utangnya diikhlasin ya. Ya kalau 100-200 mah ya bisa lah ya. Lah kalau sampai jutaan ya abot. Yang wajib kita bayarkan nih. Pokoknya kan sudah. Pinjam 1.000 kan. Ya belum tentu juga. Tergantung. Soalnya sekarang musim pinjaman online tuh. Lah iya, begini loh. 1.000 kembali 1.000 itu kalau dalam jangka waktu dekat dibenarkan. Tapi kalau dalam jangka waktu yang lama, misal kita utang seseorang dulu tahun 80-an, kita pinjem duit orang itu 10.000. Tapi tahun 80-an itu 10.000. Udah dapat ayam berapa? Banyak ya. Saat itu loh tahun 80-an misalnya. Lah kok kita bayar tahun 2020 masih 10.000. Rugi. 10.000 dapat apa? Nah, iya. Kalau 10.000 balik 10.000 itu kalau dalam jangka waktu yang masih nilai uang itu belum berubah. Maka dalam Islam aslinya kalau orang pinjam meminjam itu ada kolekteral. Kolekteral itu ukuran baku yaitu emas. Kalau kita minjem misalnya tahun 80-an 10.000 itu kok dapat emas 10 gram. Maka sampai tahun berapapun kita bayar tetap ukurannya 10 gram itu, bukan 10.000-nya. Gramnya. Itu namanya kolekteral. Kolekteral itu ukuran nilai mata uang. Itu sebetulnya Islam itu punya patokan kalau kita pinjam meminjam dalam jangka waktu yang lama itu pakai hitungannya pakai ukuran emas. Kalau ukuran duit ya tadi tahun 80 10.000 itu udah dapat macam-macam, tahun 2010 rokok sebungkus saja nggak dapat. Nah iya, maka ada tadi kolekteral emas itu. Misalnya tahun segitu kita bayar 10 gram, utang 10 gram, ya nanti tahun berapapun bayarnya tetap 10 gram. Nanti emas itu entah harganya berapa ya wallahu a'lam. Ya iya, enggak, ukurannya emas, ukurannya emas. Makanya dalam Islam orang zakat ya ukurannya emas. Orang yang lain pun ukurannya emas karena emas ini sesuatu yang stabil. Ya kalau ya tadilah misalnya tahun segitu, tahun 80-an orang nikah dikasih mas kawin 10.000. Itu udah lumayan gede ya. Tahun 80 loh Mama. Lah tahun sekarang mas kawin 10.000. Nah, termasuk falyatahallalhu tadi. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau sampai datang hari udah enggak manfaat duit, kok kita masih punya tanggungan menzolimi orang belum dihalalkan. Kalau kita punya amal soleh, maka ukhidha minhu, amal soleh kita akan diambil dikasihkan ke orang yang kita zolimi.
Wa illam yakun lahu hasanatun, tapi kalau kita nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi, maka keburukan orang yang kita zalimi itu akan ditimpakan ke kita. Ini senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini sangat populer biasanya ya kalau khutbah Idul Adha, Idul Fitri atau acara halal bihalal, biasanya penceramah sering menyampaikan hadis-hadis ini. Di antara hadisnya bunyinya begini. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna manil muflis?" Muflis bukan mukhlis ya. Muflis pakai fa. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas, tapi kalau muflis pakai fa artinya orang yang bangkrut. Atadruna, Rasulullah bertanya, atadruna, apakah kalian faham? Manil muflis, man siapakah al muflis, orang yang bangkrut. Qalu, maka para sahabat menjawab, al muflisu fina, orang bangkrut menurut kami, kata para sahabat, man la dirhamalahu wala mata, orang yang enggak punya dirham, enggak punya harta benda, enggak punya duit, enggak punya apa-apa, itu orang yang bangkrut menurut para sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, bukan itu maksudnya. Innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, yakti yaumal kiamati, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan membawa pahala solat, wasiyamin, dengan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala zakat. Tapi wayati qad syatama hadza, tapi di lain sisi ia juga membawa dosa, sering maki-maki orang. Kadang kita ya kepancing gampang banget ya, naik motor di perapatan, belum tubrukan, tabrakan aja belum, udah maki-maki duluan. Wah, mata lu taruh di mana? Oh, kita mata itu nggak naruh dari dulu ya di sini. Sering maki-maki orang. Padahal sholatnya tekun, tapi mulutnya nggak ada remnya. Ya Allah, wes. Ini apa, ngopi dulu ya? Sekarang Kami sekarang ya. Saya kalau ada melihat begitu langsung deg-deg pure gitu. Kalau candaan ngeceng gitu gimana? Ya kalau bercanda namanya bercanda. Orang bercanda itu nggak ada hukum aslinya kok. Tapi ya ada bercanda yang dinilai beneran juga ada. Salam. Ada bercanda, ada yang serius dinilai serius, bercanda juga dinilai serius. Itu dalam hadis Nabi kan ada, jidduhun najiddun wa hisluhun najiddun. Sungguh-sungguh ya dinilai sungguh-sungguh, bercanda ya dinilai sungguh-sungguh. Di antaranya cerai. Seorang suami ngomong cerai kepada istrinya, itu ia niat cerai, tapi kalau pakai bahasa cerai ya jadi cerai. Kalaupun bercanda tapi bahasanya pakai bahasa, udah kamu saya cerai dah, walaupun bercanda jadi itu. Kita laki-laki hati-hati. Kalau bukan emosi tadi Mas. Nah, kalau emosi memang para ulama khilaf itu berbeda pendapat. Tapi dalam mazhab Syafi'i dihukumi iya. Maka hati-hati. Ini kemarin baru ada yang curhat. Ini ibu-ibu gitu kan. Ceritanya dia itu suaminya mulutnya itu nggak kekontrol. Asal marah langsung ngomong, udah cerai. Dan itu katanya udah berulang-ulang kali. Waduh, berat ini. Saya bilang, Bu, ketika seorang suami mengucapkan kata cerai dengan bahasa cerai loh, bahasa cerai pisah, ini kan bahasa yang jelas, talak, bahasa jelas. Itu niat gak niat, serius gak serius, jatuh talak satu. Kemudian asal masa iddah belum habis, rujuknya gampang. Ya udah deh, yang tadi pagi maafin ya, kita rujuk, beres, sudah rujuk itu. Asal masa iddah belum habis. Itu talak satu. Kemudian suatu hari berantem lagi.
begitu lagi 2. Kemudian ketiga, begitu lagi, udah talak 3. Kalau udah talak 3, udah namanya talak bain. Talak bain itu udah nggak bisa balik lagi kecuali istrinya itu nikah dengan orang lain yang tanpa direkayasa, dan ini namanya muhallil. Istri yang udah talak tilu sekalian, ya kan, udah dicerai 3 kali, itu suami yang tadi nyerain mantan suami udah nggak bisa balik lagi. Harus istrinya atau mantan istrinya itu nikah dengan orang lain dan tanpa direkayasa. Lah kemudian setelah nikah dengan yang kedua ini kok cerai, lah istri yang mantan suami yang pertama baru bisa balik lagi. Kalau nggak bisa, ora iso. Nggak boleh pura-pura ya. Nggak boleh rekayasa. Siapa yang terlibat rekayasa termasuk dosa besar. Dan ini saya udah 3 kali atau 4 kali mendapat curhatan lah istilahnya dengan kasus yang sama. Rata-rata dari suami yang pencemburu. Ya, makanya kita di kaum laki-laki, hati-hati, hati-hati, kan? Jangan mulutnya jangan gampang-gampang. Tapi kalau pakai bahasa kinayah itu bahasa yang nggak jelas. Dah kalau begini aja, kamu pulang saja ke rumah makmu sore di Bogor. Bahasa pulang itu kan bahasa nggak jelas. Tapi kalau bahasa cerai, pisah, talak itu bahasa jelas. Tapi kalau pakai bahasa kinayah, bahasa tidak jelas tadi, udah kamu pulang. Nah itu tergantung, kalau dia niat yo dia dicerai, tapi kalau nggak niat yo nggak jadi. Kok sampai bahas itu? Ada juga bilang begini Ustaz. Apa itu? Kalau kita misalnya ngebohong di luar, bujangan katanya. Kalau punya istri, jatuh talak itu nggak benar Ustaz. Enggak. Ya enggak lah. Di rumah punya istri, di luar ngaku bujang gitu. Mau jatuh talak semua ya? Belum. Dari dia, saya suka banyak orang kalau lu tak diajak lu sama orang ini kan, terus ada juga yang mau kita menerapkan kalau itu apa beda apa sama itu? Apa itu tadi itu? Laknat sama azab. Oh, laknat sama azab. Sama apa? Sami mawon. Kalau laknat itu yang menyebabkan azab. Orang dilaknat dulu, udah dapat laknat baru diazab. Divonis dulu, tek baru dihukum. Laknat itu vonis, azab hukumannya. Kok sampai masalah cerai tadi apaan sih? Tersinggung saya. Kalau kamu cerai, talak kayak tersinggung dia. Oh gitu. Dialihkan. Ya tapi ini masalah harian loh ya. Takutnya dia udah ngucapin cerai berkali-kali karena hukumnya nggak tahu, ya masih tinggal serumah. Kemudian ia berhubungan badan. Walaupun itu orang luar ngiranya masih suami istri, tapi nyatanya sudah cerai, zina terus. Ini yang bahaya kan di situ ya. Iya wes pokoknya hati-hati. Padahal zina ya kita tahu zina itu termasuk dosa besar. Zina bukan hanya yang ketika jalan ke depan di lampu biar pet, bukan. Ketika ia ngomong sembarangan dengan istrinya ternyata jatuh cerai dan kemudian nggak ada kata rujuk, nggak ada wes, apalagi yang sampai 3 kali, wah repot, wangel, repot. Makanya kalau cerai itu kan mutlak 100% berada di kita, kaum laki-laki. Walaupun istri ngomong berjuta kali. Iya misalnya istrinya, bang kalau gini kita cerai, udah cerai. Tapi kalau lakinya cicing wae, jatuh ya? Enggak jatuh. Kata laki, bodoh amat dah. Enggak jadi. Tapi kalau lakinya misalnya, bang kalau gini cerai, ya udah siapa takut. Tapi kan bahasanya masih kinayah kan itu. Kayak kinayah tasnya belum jelas. Oke, siapa takut? Lah kalau siapa takut itu takutnya ya udah cerai, berarti cerai. Tapi kalau siapa takutnya itu kalau cerai gitu. Siapa takut kalau cerai ya berarti belum. Kalau masih bahasa kinayah itu selain bahasa cerai, talak, pisah, kayak udah kamu pulang. Siapa takut? Tadi kan bahasa nggak jelas kan? Tergantung dia. Kalau dia ada niat maka jatuh. Tapi kalau enggak ya enggak. Walaupun bininya perempuannya tuh ngomong beribu-ribu kali, tapi kalau lakinya udah amat sambil ngopi, udah mau. Kalau istrinya ngomong ganti istri aja, kalau dijawab ini emang boleh nggak tahu ya? Gimana? Lah kan emang boleh.
emang boleh saya gitu. Nah, itu kan nanya namanya kan. Malah nanya itu. Istri ngomel. Terus udah lu ganti istri aja. Saya emang boleh saya gitu. Itu mah biasa mau lebaran sih. Ganti kursi, ganti cat. Iya. Mosok bini gak ganti gitu ya. Emosi nggak apa-apa ya. Tidak bisa. Kalau pakai bahasa jelas, Ya. untuk ikhtiyat lebih baik jangan. Jangan ya. Kalaupun seandainya terlanjur terucap sebelum masa idah habis langsung dek rujuk ya. Gitu. Nanti kalau udah masa idah habis kok belum rujuk. Nah, kalau belum nih harusnya kalau rujuk harus nikah lagi. Kalau udah masa idah habis. Masa idah yo salah satu kuru bagi kita yang normal 3 kali masa suci. Kalau hamil sampai lahir itu masa idah. Masa idah itu kalau ibarat ini masa tenggang gitu loh, kalau ibarat HP mah masih bisa perpanjang. Nah, ini bahaya maksudnya. Tapi kok sampai ke situ tadi ya? Muflis tak? Oh, muflis ya. Terus kata rujuk ini harus ada saksi apa enggak sah? Enggak perlu. Berdua aja itu Oh, berdua aja cukup. Kecuali masa idah habis, ia nikah ulang, ya harus ada saksi. Cuma udah buka ulang gitu ya. Iya, wong masa idah habis itu ibaratnya udah ngulang dari awal. Tapi kalau masa idah belum habis, ya udah langsung begitu pagi berantem lah, sore hujan gede. Dek, hujan nih. Bodoh amat. Hujan nih. Aduh, masa tega. Jadi kalau di luar aku hujanan, kan pulang ke rumah, sayang aku kembali nih gitu. Iya, itu bener tuh. Tapi ngajarin dong. Istri ngomong, udah ganti istri aja. Terus saya jawab, cuman sambil emang boleh. Itu gimana? Ya nggak ada hukum apa-apa, ganti istri. Oh, yang ngomong kan dia. Lah bapak, kalau bapak misalnya emang boleh kan, berarti kan balik nanya kan. Bukan kalau kayak tadi saya contohkan, udah ceraiin saya, siapa takut? Itu kan ada kemungkinan siapa takut ceraiin atau siapa takut cerai kan gitu ya. Kalau bahasanya emang boleh, itu nanya balik namanya, bukan pernyataan tapi pertanyaan. Yang jadi permasalahannya kan pernyataan bukan pertanyaan. Kalau emang boleh itu kan berarti pertanyaan kan ya. Jangan bilang siapa takut, jangan. Lah kalau siapa takut, tapi kalau nggak ada niat nggak apa-apa Pak. Kalau siapa takut ada rambutnya. Siapa takut itu iklan mana kan? Saya nggak punya rambut nih. Iya, pokoknya kalau siapa takut tapi niatnya mau ganti, kecuali nambah. Nambah boleh. Kalau nambah boleh. Boleh nambah. Boleh nambah. Ngomor-ngomorin aja nih. Ntar kedengeran dari rumah, itu di musola bahas apa sih? Pasti ada nguping pasti. Nah iya, ini pengeras suara kan. Nggak kedengeran Sat. Oh nggak kedengeran ya? Syukurlah kalau nggak kedengeran. Cuma pengajiannya kita laki semua ya. Kalau ada perempuan bahaya ini. Qad syatama hadza tadi lo. Salatnya rajin, puasanya rajin, zakatnya oke, tapi satu sisi sering maki-maki orang. Wa qadzafa hadza, qadzaf itu menuduh yang sampai tuduhan itu menjatuhkan harga diri. Kalau dalam ilmu fikih qadzaf itu biasanya diidentikan menuduh berbuat zina. Padahal orang menuduh berbuat zina itu kalau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka tuduhannya dianggap bohong. Padahal orang nuduh zina itu kan harus lihat ya. Lah kalau melihat kita ngelihat sendiri, kemudian ngajak orang 4 orang, lah kan keburu kelar. Susah itu ya. Lah iya zinanya loh kan keburu kelar. Nah iya. Kalau padahal makanya di zaman Rasul itu ada seorang wanita yang dalam keadaan hamil datang Rasul, ya Rasul, ini ngaku zina, dia ngaku zina. Ya Rasul, saya telah berbuat zina. Ah, enggak. Kamu orang baik-baik. Saya zina ya Rasul. Lah Rasul apa? Kalau memang kamu berbuat zina, datangkan saksi 4 orang. Padahal itu pengakuan loh, bukan tuduhan. Ngaku zina juga ya. Itu ngaku zina, itu pun disuruh mendatangkan 4 orang saksi. Saking beratnya hukuman zina. Biar hukuman zina itu tidak terjadi, apalagi ini hamil. Lah kemudian si wanita itu
Kalau 4 ya enggak ya Rasul, tapi kan laki-laki yang menzinai saya bisa jadi saksi. Baru 1. Belum memenuhi standar hukum. Tapi karena perempuannya ini ngotot, ya Rasul, saya tidak mau nanti di akhirat diazab kembali, maka hukumlah saya sekarang. Akhirnya setelah bayi ini lahir baru dihukum. Lah kalau zina muhson itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah dengan sah. Itu hukumannya berat. Ditanam, palanya nongol, ditimpukin sampai mati. Kalau ghairu muhson itu pelakunya belum pernah nikah sah. Ghairu muhson hanya dicambuk. Bujangan. Tapi kalau udah pernah nikah, lah kemudian kok icip-icip di situ, bahaya ya. Kalau saksi Ustaz, saksi kan susah seperti tadi menyaksikan. Iya. Tapi kalau kita melihat orang itu berdua masuk hotel, ya ada di hotel ini gitu kan, itu bisa jadi bukti. Belum bisa. Kalau kita lihat di fikihnya, itu kalau kita ngelihat itunya masuk ke itunya. Itunya ke itunya yang apa? Paham lah ya. Masa perlu digambar kan enggak? Tutup. Kalau kita ngelihat itu masuk ke itu, asli ngelihat, ya itu baru diterima kesaksiannya. Tapi kalau hanya tadi saya lihat berduaan kayaknya boncengan motor, wah kayaknya diikutin ke hutan Cipondo. Pondok sono tuh, yang jalan Keramat sono loh. Nah itu. Tapi kalau hanya begitu belum bisa. Kalau makanya agak berat karena memang hukumannya berat, yang nuduh pun hukumannya juga berat, namanya qadzaf. Lah, ketika kita menuduh orang lain berbuat zina itu kan sampai menjatuhkan harga diri dia kan. Lah orang yang ngaku di hadapan Nabi masih belum terima kok. Karena ini hukumannya berat masalahnya, mati masalahnya kalau udah pernah nikah sah. Kemudian wa akala mala hadza, rajin zakatnya, tapi satu sisi juga rajin makan harta orang. Punya orang diembat terus. Wa safaka dama hadza, juga ia mengalirkan darah orang lain. Wa audharaba hadza, atau ia memukul orang lain, yang orang lain itu yang dipukul, yang dimaki-maki, yang dituduh zina macam-macam, waktu di dunianya tidak bisa membalas apa-apa. Maka fayu'ta hadza min hasanatihi, maka kebaikan-kebaikan yang ia punya dari sholatnya, zakatnya, puasanya akan dikasihkan ke orang yang dituduh, dimaki-maki, di macam-macam itu. Fa in faniyat hasanatu, maka ketika kebaikannya sudah habis, faniyat habis. Qabla yuqdama alaihi, sebelum urusannya beres. Pahalanya sholatnya udah habis, pahala zakat udah habis, pahala puasa udah habis. Padahal yang nuntut masih banyak. Qabla yuqdama alaihi, sebelum beres itu urusan, ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Kemudian keburukan orang-orang yang ia tuduh itu dilemparkan ke orang yang nuduh itu. Kebaikan habis, keburukan dapat dari orang. Nah, summa turiha finnar, maka orang inilah yang siap dilemparkan ke neraka. Lah makanya tadi di hadis yang sebelumnya, falyatahallal, segera dihalalkan biar puasa kita, zakat kita, sholat kita enggak diminta, enggak diberikan ke orang-orang yang dulu pernah kita zolimi, pernah kita maki-maki, pernah kita tuduh dan lain-lain. Nah itu makanya sampai orang-orang dulu, ulama-ulama dulu berijtihad, kalau kita datang satu-satu ngaku dosa kita kan gengsi ya. Pak maafin, sebetulnya yang nyolong jambu itu bukan si itu, saya. Kan yuk malu ya. Makanya kumpul bareng-bareng, halal bi halal, wes saling memaafkan. Kalau orang kampung saya malah sekarang budayanya ini, kalau habis sholat id pulang naik motor ketemu siapa gitu langsung titit bu kosong, maksudnya itu saling maafin. Kosong ya, kosong ya, maksudnya saling maafin maksudnya. Bareng kosong. Kalau kita
maki-maki orang Pak Ustaz ya. Kita pinjam uang kan minta diharapkan mungkin kita udah impas saya gitu. Kalau nggak kita maki-maki orang, cara ngehalalinnya minta maaf. Maafin ya, kemarin saya maki-maki ya, maafin. Pak Tamrin, maafin ya. Kosong. Iya. Gampang ntar kalau ketemu kosong. Nah, makanya orang-orang tua kita ini, kita selesai sholat pada salam-salaman. Orang salaman itu walaupun mulut tidak mengucap maafin ya, itu paling tidak sebagai simbol kita saling memaafkan. Karena kan bisa jadi ketika kita sholat timbul pikiran yang enggak, apalagi kita misalnya di belakang, terus di depan kita sarungnya baru gitu, mentang-mentang sarung gua, capnya dikasih tahu. Oh capnya nih, apalagi cap yang merek mahal, apa? BH ukuran S. Akhir kita yang di belakang punya rasa hasut. Itu kayaknya nggak kerja kok sarung mahal-mahal, jangan-jangan ngepet doh kan. Iya kan kayaknya nggak kerja kok sarungnya mahal, bajunya Almia, baju yang bagus. Ada ini lagi sholat sepi, tutup HP. Kita kesel. Lah iyalah itu makanya selesai sholat salaman, saling maafin gitu loh. Masa-masa. Iya. HP enggak di suara pelan, tatit mulu, kita kesel. Atau enggak kadang kita sholat di depan, ada orang yang bawa anaknya. Alhamdulillah anaknya itu memang dulunya nyidam bola bekel. Bola bekel kan enggak mau diem, muter aja. Kita di depan sompretin anaknya si ini. Ayo. Yang suka bawa cucu dia bang tuh. Dia orangnya. Takutnya jamaah yang lain ini kan ada yang ini cucunya Pak Tamrin. Wah, engkongnya begitu, yang cucunya begini nih. Ya, makanya selesai sholat, walaupun mulut ini enggak maafin ya, tapi paling enggak salaman ini kan sebagai simbol kita saling memaafkan. Takutnya udah dalam hati hasud dan lain-lain belum sempat minta maaf, mati. Lah kan pahala jamaah kita diambil sama Pak Tamrin, habis. Repot nanti. Lah iya menang banyak dia mah. Lah ini namanya fal yatahallalhu tadi itu. Segera untuk minta dihalalkan. Ya paling tidak kalau kita rajin jamaah, rajin kumpulan. Di warga ada tahlilan, di warga ada rapat, paling tidak kalau kita datang kan salaman ya. Nah, salaman, selesai pamit, salaman lagi. Salaman ini kan sebagai simbol saling memaafkan, meminta dan memberi maaf. Lah kalau kita datang ke rumahnya ucuk Pak, assalamualaikum, mohon maaf tadi waktu Bapak sholat di depan saya, hati saya hasut, saya tuduh ngepet. Lah mana berani kita? Kita kan harus diminta maaf kita. Satu pertanyaan 2.000. Nama si anak kan tambah buatan. Misalkan sakit emosi juga namanya anak kan. Ya. Dia balik komen makin kan gimana yang si anak lawan sama kita. Tuh punya kita pasti harus bisa maaf. Tapi kita merasa nggak enak sama anak, merasa salah juga gitu. Apa saya perlu minta maaf dulu sama anak? Yo, yang durhaka itu sebetulnya bukan hanya anak ke orang tua, kadang orang tua juga durhaka Pak sama anak. Kadang tapi contoh ketika anak tidak disekolahkan dengan baik, tidak suruh ngaji dengan baik, itu artinya awal kedurhakaan orang tua terhadap anak. Kok suatu saat nanti anak balik durhaka lagi kepada bapak, ya jangan disalahin anak, wong bersumber dari kita. Tapi ketika kita nasihatin udah disekolahin, udah ngaji, udah kok anak masih badungnya nggak ketulungan, ya kita ngomel niatnya bukan marah, tapi niatnya karena sayang, didik. Tapi ketika anak itu udah mukallaf, aslinya kita ya nasihati tetap, cuma udah tanggung jawab masing-masing. Ketika anak sudah mukallaf, udah gede, udah berpikir dewasa, kalau kita ya sudah punya KTP lah gampangnya, ya udah urusan masing-masing aslinya. Tapi tetap kita berkewajiban untuk ingetin. Kadang ya kita punya anak yang diajak sholat susahnya, ya Allah, kita nasihatin sampai mumet, segala cara kita lakukan sampai kita mintain air. Tapi tetap aja wes nasihatin kita tetap, cuma yo ketika kita marah
niatnya memang bukan marahin dia, maki-maki dia, niatnya karena saya. Wallahu a'lam. Moga-moga begitu. Moga-moga begitu. Lagi Pak, ada lagi. Dibanderol 20.000. Dibanderol 20.000 jadinya, aduh langsung. Padahal pertanyaan masih banyak dia itu. Saya mulai masalah dolim. Kan kadang-kadang masyarakat di kita menilai pimpinan kita dolim kan. Apa pimpinan kita. Iya. Nah, ukuran dolim itu gimana ya? Enak kalau ngejolimin kita dosa kita ditanggung pemimpin dong ya. Kalau misalnya ya taruhlah kita ini orang Indonesia deh ya. Kita nganggap presiden dolim. Biasanya yang nganggap itu dulu yang nggak milih. Kalau yang milih, yang jagoannya, wah presiden ini terbaik daripada pendahulunya. Ya seandainya lah taruhlah yang penduduk Indonesia misalnya 500 juta umpama, yang 250 merasa puas saya tidak didolimi, yang 250 merasa tidak puas dengan terdolimi, impas. Umpama. Karena kadang kalau kita menilai pimpinan itu tidak objektif tapi subjektif ya. Kalau pimpinan itu dulu pilihan kita, kedemenan kita, biar salah juga kita cariin alasan. Tapi kalau lawan politik biar bener salah. Posisi lah salah aja. Salah udah pokoknya, kalau lawan itu masalah aja pokoknya dah. Tapi kalau kawan biar salah saya cariin alasan. Kalau lawan biar bener saya cariin alasan juga biar supaya dinilai salah. Itu wallahu alam. Ya Allah yang Maha tahu. Ya dari obrolan kita kadang-kadang kita sering kan. Ya itulah Pak. Apalagi menjelang begini ya. Angel. Saya beda partai saya Pak. Oh gitu, beda partai ya, beda pilihan ya. Ruwet. Angel. Naon. Oh, nggak boleh kampanye di tempat ibadah. Ntar ditangkap sama KPU. Dilaporkan ke Bawaslu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis lagi. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Bisa jam 7 berapa? 3. Oh, dikit lagi ya. Al-muslimu orang Islam, orang Islam yang baik itu adalah man salimal muslimuna, orang yang selamat min lisanihi dari omongannya, wa yadihi dan tangannya. Artinya orang muslim yang baik itu enggak menyakiti muslim yang lain baik dengan omongannya maupun dengan perbuatannya. Cuma kadang kita enggak maksud enggak jahatin dia. Cuma kadang kan ada orang yang baperan ya. Loh, saya pernah Pak, sampai ditantang di parkiran diajak berantem Pak. Gara-garanya itu saya ngobrol berdua begini, bahas masalah baju gamis ya, Pak. Lah kebetulan ada orang lewat, kebetulan memang dia pakai gamis. Lah saya kan yang namanya ngobrol ketawa ketiwi itu, kirain itu ngomongin dia. Begitu saya pulang di parkiran, ditungguin saya, Pak. Kamu tadi ngomongin saya ya? Kamu ngajakin berantem? Ya? Ngajakin berantem, saya kenal Bapak aja enggak. Kapan saya ngomongin Bapak? Tadi ngomong di teras masjid berdua ketawa ketiwi. Ya Allah Pak, coba yang tadi ngomong berdua sama saya itu panggil. Tadi saya ngomongin Bapak enggak? Saya ngobrol berdua. Lah cuman dia tersinggung. Lah ini kadang di masyarakat kita kan begitu. Kita enggak niat apa-apa, cuman kadang ada orang yang tersinggung dengan kita. Kita lagi misalnya berdua ngobrol, ada orang lewat, entah denger sepotong atau apa, dikirain ngomongin dia. Ini loh kadang kita nggak niat sama sekali mendolimi orang, ngomongin dia, tetapi kadang ada orang yang baperan, bahasa sekarang baper ya, bawa perasaan. Etikanya kan begitu Ustaz, kalau ada orang lewat misalnya kita kenalkan memang boleh juga jangan gitu. Nah, kadang ya begitu ya. Makanya dari kita ya
Jangan sampai baperan ya. Kadang baperan gitu. Yang diomongin orang lain merasa kita yang diomongin. Kayak kita kadang memang orang penting kadang. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.